Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, sahabat Nusantara. Kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kelenteng Hian Tian Siang Ti, Welahan Jepara, kelenteng tertua di Indonesia. Kenapa kami mengulas kelenteng Welahan ini? Karena kelenteng ini merupakan simbol toleransi antarumat beragama, merupakan simbol keragaman dari bangsa Nusantara. Kita adalah bangsa yang terbuka, cinta damai, dan cinta terhadap keberagamaan. Dan ini adalah bukan hal baru. Ini adalah warisan dari bangsa Nusantara secara turun-temurun yang hari ini juga masih kita warisi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah alasan mengapa BSS Nusantara mengulas kelenteng Welahan Jepara. Oke, sahabat sekalian, kelenteng ini terletak di Desa Welahan, yaitu desa di Kecamatan Welahan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Welahan ini juga disebut desa Cina karena di Desa Welahan banyak warga etnis Cina. Ada juga yang berdarah campuran Jawa Cina. Welahan adalah desa yang juga merangkap satu kecamatan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Demak. Dapat diakses jalur langsung dari Jepara Demak. Desa Cina ini terletak di jalur Jepara Semarang. Di sebelah utara dibatasi Desa Gidanglo dan Desa Ketileng Singolelo. Sebelah timur Desa Ketileng Singolelo dan Desa Gedangan. Sebelah selatan dibatasi dengan Desa Gedangan. Sebelah barat dibatasi dengan Desa Bugo. Oke sahabat sekalian, sebelum kita membicarakan tentang kelenteng Welahan, setidaknya kita harus tahu dulu sejarah dari mitologi Desa Welahan itu sendiri. Asal mula nama Desa Welahan berasal dari kata welah atau dayung, yang pada era Jawa kuno orang sering menambahkan akhiran an untuk mempertegas kalimat hingga tercipta kata welahan. Kata welahan berasal dari kata baru klinting, ular besar yang bertapa di lereng gunung, dan perjalanan seorang janda dari Rawapening. Asal mula baru klinting berasal. Janda itu menyelamatkan diri dari banjir besar dengan menggunakan lesung atau tempat menumbuk padi sebagai perahu alternatif dan mengayuh lesungnya dengan bilah atau dayung. Sesampainya di Demak, si janda menemukan airnya sudah dangkal, yang dalam bahasa Jawa air yang dangkal disebut demek. Hingga karena termakan waktu, namanya tersingkat menjadi Demak, dan welahnya atau dayungnya terbawa arus sampai perbatasan Jepara. Welahan sendiri dulunya adalah teluk dengan dibuktikan sungai Serang yang memanjang hingga laut dan dasar tanah Welahan yang penuh dengan karang dan pasir laut. Secara arkeologis memang terbukti dan juga catatan sejarah bahwasanya dulu Welahan merupakan perbatasan selat yang memisahkan antara Muria dan Jawa. Terindikasi juga bahwa Welahan mungkin sebelum Islam masuk pada dinasti Kalingga adalah pelabuhan dengan ditemukannya kuburan kapal dalam beberapa galian sumur dan juga kumpulan palawija yang membatu di dasar Welahan. Besar kemungkinan pegunungan Muria pernah mengalami longsor, entah gempa atau letusan, hingga menenggelamkan banyak sejarah, termasuk kerajaan Kalingga dan sungai Serang atau perbatasan Demak Jepara yang semula teluk atau selat menjadi menyempit. Saksi sejarah Welahan bisa ditemukan di dasar sumur kuno di Desa Welahan. Sayang hanya bisa dilihat ketika kemarau panjang saja, tepatnya di Kampung Pecinan, rumah dari keturunan Tionghoa bernama Nyah Pasui. Bagi yang percaya, sumur tersebut sampai saat ini masih dianggap keramat. Bahkan bagi yang percaya, air sumur tersebut mampu atau dianggap dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Sampai sekarang oleh pemilik rumah dipergunakan sebagai tempat penjualan jamu dengan nama Nyah Paswe atau sumur pusaka. Kelenteng Welahan yang terletak di Desa Welahan Kabupaten Jepara ini merupakan kelenteng tertua di Indonesia. Apa buktinya? Nanti kita bahas. Peninggalan Tionghoa ini dibangun oleh tokoh pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hu bersama dengan kakaknya Tan Siang Ji. Terdapat 2 kelenteng di Desa Welahan, yakni kelenteng Dewa Langit dan Dewa Bumi. Hingga saat ini, kelenteng ini kerap dikunjungi warga Tionghoa di Indonesia maupun warga pribumi dari berbagai daerah. Tidak ada yang tahu persis tahun berapa kelenteng ini berdiri, namun diyakini tertua karena menyimpan satu-satunya pusaka Tiongkok yang paling pertama kali di Indonesia yang dibawa oleh Tan Siang Hu. Jadi kenapa mengklaim bahwasanya kelenteng ini tertua di Indonesia? Karena di situ terdapat pusaka yang tertua di Indonesia, pusaka Tiongkok tentunya. Dua kelenteng tersebut diantaranya yang pertama adalah kelenteng Dewa Langit yang merupakan terletak di daerah perdagangan, yaitu daerah pasar pada masa lalunya. Dan yang kedua adalah kelenteng Dewa Bumi yang merupakan simbol dari hasil bumi. Dikisahkan Tan Siang Hu menuju Asia Tenggara dari Tiongkok untuk mencari saudaranya Tan Siang Ji. Dalam perjalanan di atas kapal, ia menjumpai seorang Tasugaku pendeta yang sedang sakit keras. Tan Siang Hu yang kebetulan membawa bekal obat-obatan berhasil menyembuhkan pendeta tersebut. Karena disembuhkan, pendeta itu kemudian berterima kasih dengan memberikan sejumlah pusaka kuno Tiongkok berupa Xian Chiang atau kertas halus bergambar Paduka Hian Tiam Siang Ti, sebilah Pokiam atau pedang Tiongkok, 1 Hiu Lau atau tempat abu, dan 1 jilid Kyo Huat atau buku pengobatan atau ramalan. Setibanya di Semarang, Tan Siang Hu mendapat informasi jika kakaknya berada di daerah Welahan. Setelah di Welahan, keduanya dipertemukan dan tinggal di rumah warga biasa keturunan Tionghoa. Awalnya tempat sembahyang belum berupa kelenteng hingga akhirnya dibangun kelenteng. Kelenteng Welahan tidak hanya dikunjungi oleh orang Tionghoa saja, tetapi kelenteng ini karena bangunannya yang unik dan tua dan khas Cina sehingga juga merupakan wisata religi. Oke, sahabat sejarah, sahabat Nusantara, demikian tadi ulasan kami tentang kelenteng Welahan Jepara. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.